Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tugas yang diberikan oleh Ibu Utun Mutia. Baik, pertanyaannya ialah pada Annual Meeting World Economic Forum 2025 di Davos pada 20 sampai 24 Januari yang lalu membahas tentang transformasi oleh AI di segala lini di era ini. Para pakar yang hadir menyebut bahwa era ini adalah era perubahan mendalam dan struktural. AI juga diklaim dalam waktu dekat akan memiliki kemampuan yang jauh melebihi manusia di semua tugas dan di semua bidang. Jika demikian, menurut Anda apakah sektor pendidikan juga akan mengalami perubahan yang signifikan? Jelaskan pendapat Anda didukung oleh teori atau artikel yang relevan. Tentu, sektor pendidikan akan mengalami perubahan signifikan dengan adanya perkembangan AI yang pesat. AI diperkirakan akan merubah berbagai aspek dalam pendidikan, mulai dari metode pengajaran hingga manajemen dan administrasi pendidikan itu sendiri. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sektor pendidikan akan mengalami transformasi disertai dengan pandangan ataupun teori dan artikel yang relevan. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. AI memungkinkan terciptanya pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif. Pembelajaran berbasis AI dapat menyesuaikan materi dan kecepatan pembelajaran dengan kebutuhan individu. Hal ini memungkinkan siswa dengan kemampuan berbeda untuk mendapatkan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ini berdasarkan dari artikel dari Attach Magazine 2020 menyebutkan bahwa AI dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa dengan menyediakan platform yang menyesuaikan gaya belajar dan kebutuhan mereka. Kedua ialah pembelajaran berbasis data. Sebuah artikel dari Brookings Institution menjelaskan bahwa data driven insight dari AI dapat membantu para pendidik dan mengidentifikasi kesulitan siswa lebih cepat dan memberikan umpan balik yang lebih tepat waktu dan lebih relevan, sehingga meningkatkan efektivitas pengajaran. Selanjutnya ialah peningkatan efisiensi administrasi. Menurut laporan dari McKinsey & Company tahun 2021, penerapan AI di bidang administrasi pendidikan dapat mengurangi beban administrasi bagi pengajar, memberi mereka lebih banyak waktu untuk fokus pada pengajaran dan interaksi langsung dengan siswa. Selanjutnya ialah peningkatan akses dan ketersediaan pendidikan. Dari artikel The Guardian 2020 menyebutkan bahwa AI dapat membantu menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih inklusif, terutama untuk kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau geografi. Selanjutnya ialah tantangan untuk peran guru. Teori dari Sir Ken Robinson, seorang ahli pendidikan terkenal, dalam bukunya The Element, menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang penguasaan keterampilan kognitif, tetapi juga tentang pengembangan potensi pribadi siswa, yang mana ini adalah aspek yang sulit untuk diajarkan oleh mesin. Keenam ialah pengembangan keterampilan untuk masa depan. Sebuah laporan dari World Economic Forum menyebutkan bahwa AI dan teknologi lainnya akan menciptakan pekerjaan yang baru yang memerlukan keterampilan baru yang harus disiapkan sejak dini dalam pendidikan. Pendidikan akan bergeser dari mengajarkan pengetahuan statis menjadi mengajarkan keterampilan dinamis dan aplikatif. Kesimpulannya ialah sektor pendidikan di masa depan akan mengalami perubahan yang besar dengan hadirnya AI yang akan merubah cara kita mengajar, belajar, dan mengelola institusi pendidikan. Meskipun teknologi ini membawa banyak manfaat, peran manusia terutama pendidik tetap sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendalam, sosial, emosional. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi AI dalam pendidikan perlu ada pendekatan yang seimbang antara teknologi dan peran manusia yang mendalam dalam pendidikan. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ialah role play dan storytelling adalah salah satu dari banyak metode pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
dalam transaksi kurikulum Merdeka ke Deep Learning dengan kondisi di mana peserta didik dominan memiliki karakteristik generasi alfa. Menurut saya, apakah metode ini masih bisa sering dipakai dalam pembelajaran PAI? Berikan pendapat saya Anda disertai alasan yang ilmiah. Kedua metode ini telah lama digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam karena keduanya dapat menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menghubungkan konsep-konsep agama dengan kehidupan nyata. Namun dengan transisi kurikulum yang sangat dipengaruhi oleh teknologi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan kedua metode ini secara efektif. Yang pertama ialah generasi alfa dan karakteristik mereka. Generasi alfa yang lahir sejak awal 2010-an tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi dengan teknologi digital. Mereka seringkali lebih nyaman dengan perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, media digital yang lainnya dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Karakteristik utama mereka. Yang kedua adalah peran role play dalam deep learning. Role play sebagai metode pembelajaran memungkinkan siswa untuk memasuki peran tertentu dalam skenario tertentu, memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, empati, dan pemecahan masalah. Namun dalam konteks deep learning yang menekankan bahwa pada pemahaman mendalam dan keterhubungan antar konsep role play perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan karakteristik generasi alpha. Yang ketiga ialah peran storytelling dalam deep learning. Storytelling adalah metode yang sangat kuat dalam menyampaikan nilai-nilai dan pesan moral yang sangat relevan dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti. Cerita utama yang terkait dengan kehidupan nabi, sahabat, atau tokoh teladan dalam Islam dapat memberikan pembelajaran yang mendalam tentang etika dan moral. Namun dengan deep learning, storytelling harus diubah dari sekedar mendengarkan cerita menjadi pengalaman yang memungkinkan siswa untuk menyimpulkan dan mengaitkan cerita tersebut dengan kehidupan mereka. Ini adalah keterkaitan dengan deep learning. Deep learning dalam konteks pendidikan lebih menekankan pada pemahaman mendalam dan pengembangan keterampilan berpikir kritis serta hubungan antar konsep. Untuk mencapai metode seperti role play dan storytelling perlu diberdayakan dengan cara-cara yang lebih terintegrasi dengan teknologi dan didorong oleh kolaborasi antar siswa. Yang kelima ialah keunggulan metode ini dalam konteks kurikulum Merdeka. Dalam kerangka kurikulum Merdeka yang menekankan kebebasan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan konteks siswa, metode role play dan storytelling masih sangat relevan. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam metode, dan jika dipadukan dengan teknologi, metode ini bisa lebih efektif dalam mendukung deep learning yang lebih kontekstual dan berbasis pada pengalaman. Dan maka dari itu kesimpulannya ialah metode role play dan storytelling masih sangat relevan dalam pembelajaran PAI di era generasi alpha, tetapi perlu disesuaikan agar lebih interaksi dan berbasis teknologi dalam kerangka deep learning dan kurikulum Merdeka. Kedua metode ini bisa diadaptasi untuk mendalamkan pemahaman siswa dengan mengaitkan cerita dan peran dalam kehidupan nyata, serta memberikan kesempatan untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan merenungkan aplikasi nilai-nilai agama dalam dunia modern. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mengingat informasi, tapi juga memahami dan mengaplikasikan nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Syukron, ini saja yang bisa saya sampaikan. Syukron, hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.